halo apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Awan Wan Bakwan. Kali ini saya ingin membahas bagaimana punya usaha itu langgeng atau lancar dan juga punya pelanggan tetap. Nah, oke. Nah, seperti apa? Ini hanya sharing pengalaman yang saya punya ya. Buat teman-teman di luaran sana, ini tidak ada maksud apa-apa. Jadi ini hanya sharing, berbagi buat teman-temanku yang punya usaha santan atau yang mungkin baru mulai membuka usaha santan. Nah, ini tips yang saya punya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga ditonton sampai selesai. Jadi biar nggak salah paham atau teman-teman itu bisa menjalankannya apa yang saya punya. Mungkin ada versi lain, silahkan. Tapi inilah yang punya saya dan pengalaman yang saya punya nantinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke. Nah, untuk yang pertama itu sangat penting menurut saya adalah doa. Nah, jadi setiap apapun yang kita usahakan atau pengen usaha baru atau pengen menjalankan usaha itu perlu doa dulu. Nah, doa ini sangat penting sekali. Berdoalah biar diberikan jalan, biar diberikan tempat yang maksudnya tempatnya itu bisa dilancarkan selalu, ya istilahnya strategis. Dan mudah-mudahan dengan segala doa yang teman-teman mungkin yang berbeda agama, apapun doanya itu sangat bermanfaat sekali. Karena dengan pertama kita berdoa, kita bisa menenangkan diri kita dan bisa melayani orang dengan senang hati. Itu sangat luar biasa. Oke. Nah, untuk itu yang pertama tipsnya adalah berdoa. Jadi segala apapun usahanya, tapi yang fokusnya ke usaha santan yang saya miliki, biasanya saya berdoa dulu sebelum menjalankan aktivitas. Oke. Nah, itu sangat penting sekali. Yang pertama yaitu berdoa. Yang kedua ini kita harus memiliki tempat ya. Jadi tempatnya yang tadi itu yang saya bilang, dengan doa kita mendoakan mencari tempat. Nah, tempat yang sesuai itu di mana? Biasanya kalau tempat itu yang lebih bagus sih di pasar ya. Di pasar itu karena banyak sekali orang lalu lalang dan berbelanja, biasanya mereka juga melengkapi dengan santan. Nah, biasanya seperti itu. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga bisa, kalau dapat peluang di pasar silahkan, lebih bagus. Karena peluang di pasar itu sangat cepat sekali bisa balik modal. Dan juga banyak sekali orang berbelanja. Oke. Nah, itu ingat ya. Kalaupun nggak dapat di pasar, cari tempat yang strategis. Jadi biasanya yang padat penduduk atau yang orang sering lalu lalang gitu. Jangan di luar kota ya, maksudnya jangan terlalu jauh juga dengan penduduk yang ada di dekat sekitar gitu. Oke. Nah, misalnya dekat pinggir jalan yang penduduknya juga agak rame gitu. Ingat itu. Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu melayani. Cara melayani orang. Oke. Jadi usahakan selalu memberikan senyum. Jangan cemberut, jangan cembetut, jangan masam mukanya, jangan ya pokoknya yang berbau negatif dengan muka kita itu hindari dulu, oke? Nah, makanya dari tadi yang saya bilang itu doa itu sangat penting, membuat diri kita tenang dan juga membuat kita bisa melayani orang dengan sepenuh hati. Jadi bisa aja bercanda, tapi ingat ya, kadang-kadang ada orang yang nggak suka bercanda, jangan dibercandakan. Atau mungkin bisa ya kita dengan senyum aja. Mungkin kalau orang itu nggak bisa bercanda, ya kita aja memberi senyuman yang manis buat dia. Oke. Nah, mungkin itu yang ketiga, cara melayani. Jadi melayani orang itu dengan sepenuh hati, dengan senang hati. Jangan maksudnya kalau kita ada masalah pun jangan dituangkan ke usaha kita, nantinya akan berdampak negatif buat usaha. Oke. Nah, usahakan, makanya itu perlu dengan doa. Yang pertama tadi. Nah, makanya buat hatinya tenang dan juga melayani orang itu dengan sepenuh hati.
Oke, itu tips yang ketiga. Nah, yang keempat biasanya ini yang membuat pelanggan itu lari. Nah, biasanya kita itu ada timbangannya ya. Biasanya timbangannya agak kurang, apa namanya, memberi santannya, ya pokoknya timbangannya itu kurang gitu. Nah, ini adalah salah satu pelanggan yang sampai sekarang itu eh, apa namanya, berlangganan dengan saya karena itu. Karena itu dia lari. Kemarin dia berlangganan dengan lain. Jadi dia merasa kok selalu beli santan itu makin lama kok makin ringan gitu. Nah, tau lah ya kalau pelanggan itu biasanya kalau udah beli santan itu dia tahu berat ringannya, dan kalau dia sering belanja gitu. Nah, dia kan usaha lontong. Jadi kalau usaha lontong ini kan setiap hari beli santan. Nah, kalau kita pegang aja itu biasanya kok ada ringan sedikit. Jadi pernah memang ditimbang kurang gitu. Nah, itu yang membuat dia beralih ke pelanggan lain gitu. Nah, ingat itu juga perlu dijaga. Jadi ingat, sampai sekarang saya biasanya memberi lebih. Biasanya agak setengah ons atau 1 ons, atau mungkin satu mata ya. Kalau di sini bilangnya 1 mata 1 ons, atau setengah mata setengah ons gitu. Nah, atau lebih sedikit nggak apa, atau pas-pasan juga boleh. Jangan sampai kurang. Biasanya kalau kurang itu buat pelanggan jadi nggak enak ya. Aduh, kok bisa begini gitu. Ngerasa itu pasti. Kalau kita eh, belanja sesuatu, misalnya beli ikan kurang gitu. Kayaknya perasaannya aduh, males mau belanja ke sana lagi. Nah, itu yang membuat pelanggan itu lari. Oke, nah itu perlu dijaga buat teman-teman. Oke, itu tips yang keempat. Jadi jangan sampai timbangannya kurang. Ingat, kalau curang biasanya pelanggannya juga akan lari. Oke. Nah, biasanya saya selalu memberikan lebih. Terkadang memang ada kurang sedikit aja. Sebenarnya itu nggak boleh, tapi ya kadang-kadang memang nggak cukup lagi ya, seperti apa kita kurangin aja uangnya gitu. Misalnya dari 5.000 kita buat 4.000 dah. Seperti itu, oke? Nah, lebih jujur itu lebih bagus. Jadi jangan sampai pelanggan kita lari hanya karena kurang dari timbangannya, oke? Nah, yang kelima, tips yang kelima ini juga sangat penting sekali. Kita harus menjaga kualitas dari santan kita sendiri. Oke. Nah, usahakan memberi kelapa yang bagus. Jadi kalau agak kurang, misalnya kalau ada yang busuk ya, biasanya busuk itu agak asam baunya. Walaupun kelapanya itu cantik tapi airnya itu udah busuk. Jadi kalau kita cium tuh udah asam baunya. Nah, itu jangan dicampur ke santan kita gitu. Jadi mungkin dari satu itu aja kita pisahkan aja gitu. Kita jadikan kopra. Oke. Nah, itu kualitas dari santan kita itu perlu dijaga. Misalnya kalau ada memang jualnya pakai air ya beritahu ke pelanggan. Biar pelanggannya itu juga merasa ya kita itu memberikan sesuatu yang jujur gitu. Oke. Ini tips yang kelima. Jadi kualitas santan itu sangat dijaga sekali. Kebersihannya ingat ya. Karena kalau bersih, jadi bersihkan setiap hari, usahakan setiap hari. Karena kalau 2 hari sekali, biasanya bau santannya itu udah mulai nggak enak. Jadi usahakan setiap hari dibersihkan. Seperti saya lakukan, mungkin kalau pengen belajar ada tuh cara membersihkan peras santan kelapa. Saya ada buat videonya. Nah, mungkin bisa dicontoh seperti itu. Kalau nggak ada mesinnya, kita bisa sewa ke tempat pencucian motor. Nah, pencucian motor itu biasanya, kalau saya sih mereka nggak ada minta standar berapa ya. Tapi kalau biasanya 5.000. Tapi ya karena saya sering cuci di sana, saya beri lebih 7.000. Terkadang airnya kan memang agak susah, mahal. Dan mereka juga pakai solar. Jadi ya itulah kita lebihkan biar mereka melayani kita itu juga dengan sepenuh hati. Kalau kita mau cuci mereka layanin gitu. Nah, biasanya saya sendiri yang nyuci ya. Mereka hidupin mesinnya aja, saya nyuci gitu. Nah, itu kualitas dari santan itu
kebersihannya itu juga penting sekali. Jangan sampai kalau usaha santan ini agak nggak enak rasanya. Jadi ini yang penting ya. Yang 5 ini kualitas dari santannya itu perlu dijaga sekali. Oke? Nah, ini 5 tips ini kalau Bapak Ibu dan teman-teman jalankan, pasti deh, pasti pelanggan Bapak Ibu akan bertambah dan biasanya punya eh, pelanggan tetap seperti saya. Nah, saya sudah lumayan lah ya. Dari pertama sekarang udah 2 orang, 3 orang. Nah, sekarang walaupun orang rumah makan Padang itu belum ada karena ya tau lah ya, mereka punya saudara juga biasanya ya. Mereka punya saudara itu ikatannya biasanya kuat. Nah, biasanya mereka berlangganan seperti itu. Walaupun kadang-kadang ada yang santannya itu agak kurang enak karena kebersihannya mereka juga nggak tahu ya, membersihkannya itu sekedarnya aja. Jadi kadang-kadang pernah saya lihat itu di sela-selanya itu masih ada santan. Jadi sisa-sisa santan itu masih menempel di situ walaupun setiap hari dibersihkan, tapi tidak maksimal. Nah, itu yang membuat santan itu biasanya basi. Nah, kebersihannya ini perlu dijaga. Oke? Nah, jadi itu 5 tips yang buat teman-teman biasanya usahanya itu lancar dan punya pelanggan tetap. Nah, mudah-mudahan ini bisa dicontoh. Karena ini pengalaman yang saya punya dan mungkin ini yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat di subscribe atau di like bagi yang suka dan share bagi yang membutuhkan. Silahkan kalau ada diskusi silahkan. Saya akan dengan senang hati berdiskusi. WA saya ada. Dan juga mungkin kalau mau dibuatkan videonya, saya dengan senang hati akan buatkan seperti apa nantinya. Oke? Mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan usahanya dan diberi rezeki yang berlimpah oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dah.